stres itu nggak melulu tentang hal-hal yang sifatnya negatif, yang bisa bikin orang stres, yang bisa bikin orang hilang fokus, kepikiran. Tapi stres itu juga bisa menjadi hal yang positif. Hey guys, assalamualaikum, selamat malam teman-teman. Ya, selamat datang di YouTube channel gue, Daily Riding Journal, bareng gue Aldi. Ini video pertama ya. Sebelumnya sih percobaan trial and error. Jadi ini video perdana buat rilis fotovlog gue. Jadi ya perkenalan lah video pertama ini. Jadi fotovlog ini isinya ya keseharian pulang kerja, berangkat kerja, atau pergi kemana, ada hal-hal tertentu yang jelas sih ngomong di dalam di atas motor ya. Buat teman-teman kalau nanti tertarik ya atau suka, boleh di like, atau mau kasih masukan juga boleh di komen, atau bisa di subscribe. Insya Allah sih kalau nggak ada halangan, pengennya sih tiap hari di posting. Jadi untuk perjalanan kali ini gue baru pulang kerja, lumayan, Cikarang Bekasi. Jadi bisa sambil cerita-cerita hal-hal menarik di perjalanan. Gimana buat teman-teman yang baru pulang kerja juga, yang nontonnya ini baru pulang kerja, atau yang mau berangkat kerja, atau yang lagi istirahat. Semangat terus ya. Semoga apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, dimudahkan rezekinya, dimudahkan jalannya untuk menuju kesuksesan, untuk mencapai cita-citanya. Apa yang mau dimau, apa yang mau diingin bisa tercapai. Amin. Jadi di video pertama ini ya perkenalan aja. Mungkin topik-topiknya apa aja sih, bisa random ya. Cuma kalau gue pribadi, background gue nih kesehatan, jadi mungkin akan lari-lari sedikit ke arah kesehatan ya. Dan mungkin akan gue pilih-pilih topik-topik yang deket-deket sama riding, berkendara ya, khususnya sepeda motor. Atau kalau teman-teman mau request topiknya kesehatan yang lain, boleh, nggak apa-apa. Nanti bisa isi komentar. Jadi kita sambil ngobrol-ngobrol atau diskusi tentang topik kesehatan yang teman-teman mau. Ya, kenapa sih bikin fotovlog ini baru-baru ini gitu? Sebenarnya sih dari dulu kepengen banget buat bikin motovlog, cuma karena keterbatasan jadi ya sudah, cuma berangan-angan aja. Tapi hari ini gue coba buat beranikan diri dan yakinkan diri biar bisa telaten lah bikin kontennya, biar bisa dirutinin gitu. Karena memang sempat beberapa kali nyobain di delete, kayak nggak pede aja gitu, ngomong sendiri di depan rekam gitu. Apalagi ini ngerekamnya pakai HP. Ya jadi ya apa yang ada, apa yang kita bisa, ya udah kita kerjain. Teman-teman gimana hari ini? Apa cerita kalian? Teman-teman baik-baik aja kan?
Jangan sampai teman-teman punya masalah dipendam sendiri, akhirnya jadi masalah, akhirnya jadi mengganggu kesehatan. Nah, ngomongin masalah kesehatan, apalagi masalah kerjaan ya. Jadi stres di tempat kerja tuh. Stres di tempat kerja, gimana sih penanganannya gitu. Stres sendiri tuh sebenarnya ada artinya. Ya, dimana stres itu adalah suatu reaksi di mana seseorang harus menghadapi situasi yang mengharuskan untuk beradaptasi terhadap suatu kondisi pribadi, kondisi lingkungan kerja ya. Jadi bisa faktor internal, bisa faktor eksternal. Jadi karena hal itu orang mau nggak mau beradaptasi. Nah, kalau untuk yang di tempat kerja berbagai macam faktor ya. Bisa dari faktor yang pertama, kalau stresnya itu dari fisik ya, kemudian sosial, kemudian juga bagaimana dengan faktor lingkungan pekerjaannya. Teman-teman kalau misalkan mengalami hal-hal itu akhirnya menyebabkan sampai gangguan kesehatan, kayak bisa sampai ada keluhan kayak nyeri ulu hati, ada mual, ada muntah, sulit tidur, yang bisa mengakibatkan gangguan berminggu-minggu. Nah, segera cari pertolongan. Ada beberapa tips yang bisa teman-teman lakukan. Yang pertama, teman-teman harus banyak tanya sebenarnya ke atasan. Kalau memang nggak bisa, kalau memang nggak tahu, tanya. Karena mungkin buat teman-teman yang kerjanya baru atau baru pindah tugas, itu kan akan menimbulkan stres baru kan. Nah, teman-teman harus banyak cari tahu, mau nggak mau harus banyak nanya sama yang lebih senior. Tapi pertanyaan yang tentu aja yang benar-benar teman-teman nggak tahu ya, jangan dibuat pertanyaan basa-basi. Yang kedua, teman-teman juga harus bisa baca situasi. Misalkan kalau kayak teman-teman tekanan tinggi kerjaannya, itu harus dikomunikasi dua arah, didiskusiin sama atasannya, didiskusiin sama teman-temannya, harus bisa membagi pekerjaan dengan baik. Jangan semua beban kerja teman tanggung sendiri, walaupun orang kerja baru atau pindahan baru, semua ditanggung sama teman-teman. Kemudian yang ketiga, untuk menghilangkan stres, teman-teman tentu aja harus olahraga teratur. Kenapa harus olahraga teratur? Karena dengan olahraga teratur akan membantu melepaskan hormon-hormon yang sifatnya meningkatkan stres. Jadi teman-teman, intinya olahraga itu baik. Kenapa dibilang baik? Ya tadi membantu untuk melepaskan hormon-hormon stresnya. Seminggu bisa dilakuin 3 kali, intensitasnya bisa setengah jam, bisa workout di rumah kayak push up, sit up, bisa sebelum berangkat kerja, selesai pulang kerja, atau sebelum tidur pun bisa dilakukan. Kemudian menjaga pola tidur. Kalau misalkan memang teman-teman habis kejar deadline, begadang, teman-teman bisa, kalau memang ada kegiatan apa-apa ya udah istirahat gitu. Jangan dipakai buat main keluyuran sana kemari. Karena yang tahu batasan tubuh teman-teman ya teman-teman sendiri. Jadi untuk menjaga kualitas hidup yang baik ya harus dijaga pola hidup sehatnya. Dan teman-teman juga nggak boleh sampai terlewat untuk makan. Harus sesuai sama jam makannya. Jangan dibuat kayak telat makan lah, lupa makan lah, malas makan lah. Akhirnya apa? Akan mengganggu si lambung. Karena tekanan stres juga bisa memicu meningkatkan asam lambung. Gitu. Jadi teman-teman, kalau misalkan ada masalah juga harus
cerita, pastikan ceritanya ke orang-orang yang terpercaya ya. Karena kalau hanya dipendam sendiri, nanti akan mengakibatkan teman-teman jadi kepikiran terus. Akibatnya dipikirin terus, akhirnya hilang konsentrasi, jadi nggak fokus, kemudian jadi nggak tertata kerjanya, nggak bisa membagi tugas dengan baik, sehingga performance teman-teman turun. Gitu. Teman-teman nggak sendiri kok, teman-teman punya sahabat, punya keluarga, atau punya orang-orang terdekat. Memang ada hal-hal yang bisa diceritakan, tapi ada hal-hal yang nggak bisa diceritakan. Tapi setidaknya minimal ada hal yang bisa diceritakan ke orang-orang terdekat, apalagi ke orang tua. Untuk teman-teman yang alhamdulillah masih punya orang tua. Walaupun belum sudah yang mohon maaf tidak ada ya, orang terdekat, ya, bisa istri, bisa kakak, bisa adik, atau memang orang-orang ya sahabat yang benar-benar bisa dipercaya atau bisa memberikan motivasi. Nah, yang perlu teman-teman tahu juga, stres itu terbagi dua sebenarnya. Stres itu nggak melulu tentang hal-hal yang sifatnya negatif, yang bisa bikin orang stres, yang bisa bikin orang hilang hilang fokus, kepikiran. Tapi stres itu juga bisa menjadi hal yang positif. Karena kenapa? Karena dengan adanya stres itu, seseorang bisa mengalami yang namanya adaptasi, seseorang bisa mengalami yang namanya waspada, lebih siap menghadapi situasi. Akhirnya teman-teman bisa beradaptasi dengan baik. Itu jenis stres yang positif, dan teman-teman akan merasa selalu tertantang. Jadi kalau dikasih challenge sama leadernya pindah posisi, nah teman-teman menyikapinya itu harus merasa, oh ini tantangan nih, bisa nggak nih lewatin ini. Nah, hal-hal yang seperti itulah yang harus dibutuhkan. Jadi teman-teman harus menyikapinya dari sudut pandang yang positif. Jangan teman-teman pindah ke negatif. Wah, dipindahin tugasnya nih, akhirnya malah nggak bikin kerja maksimal nih gitu. Jadi kita nggak boleh lihat dari sisi negatifnya dulu, coba dulu yang paling bisa kita lakukan terbaik. Tanya dulu gimana caranya, minta diajarin, dicatat ya. Jadi teman-teman termotivasi, bisa kok gitu. Dan lakukan afirmasi positif ya. Afirmasi positif tuh kayak yakin aja, bisa kok gitu, meyakinkan diri sendiri mampu bisa melakukannya gitu. Jadi ngasih semangat ke diri sendiri. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk beribadah, karena dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu ingat, selalu berpasrah, sih ada usahanya, insya Allah sih dimudahin segala urusannya. Amin. Jadi teman-teman ingat, jangan sampai stres itu dijadikan suatu beban, tapi dijadikan suatu tantangan, seperti itu. Nah, kalau misalkan teman-teman nggak bisa keluar dari situasi tersebut, teman-teman harus mencari pertolongan. Pertolongan jenis apa sih yang bisa dilakukan gitu? Pertolongan di sisi medis. Teman-teman bisa ke psikolog, menceritakan persoalan atau permasalahannya, atau teman-teman bisa ke psikiater, dokter spesialis kedokteran jiwa. Bedanya apa sih? Kalau untuk kalau untuk psikiater, psikolog, teman-teman bisa cerita, menyampaikan keluh kesahnya. Dari psikolog pasti akan memberikan respon yang baik, memberikan rekomendasi, memberikan motivasi, dan memberikan arahan. Dan tentu aja ada terapi psikolognya, psikolog medis ya. Jadi kalau ada psikolog, nanti ada jurusan lanjutannya itu psikolog medis. Terus bedanya sama psikiater atau dokter spesialis kedokteran jiwa itu apa? Kalau untuk dokter spesialis kedokteran jiwa,
dia akan berfokus pada penanganan yang harus memberikan terapi obat. Misalkan dari psikolog, oh ini butuh penanganan lebih lanjut nih, butuh terapi tambahan. Biasanya pada kasus-kasus yang tingkatnya sedang menuju berat, biasanya akan dibantu oleh dokter spesialis kedokteran jiwa untuk diresepkan obat. Tapi ingat, teman-teman nggak boleh self diagnosis atau teman-teman diagnosis diri sendiri. Teman-teman cari di Google gejala-gejalanya, keluhan-keluhannya, dicocok-cocokin sama teman-teman nih. Wah, depresi berat nih gue beli obat aja deh, langsung chat dokter online. Nah, itu tidak dianjurkan ya. Bahkan saya sangat melarang. Karena kenapa? Untuk mendiagnosa orang benar-benar ada gangguan mental atau gangguan kejiwaan, bukan berarti gila ya. Ingat teman-teman, kesehatan jiwa bukan tentang jadi orang gila, bukan. Gak melulu tentang orang gila gitu. Jadi teman-teman harus bisa cari tahu ada depresi, ada bipolar, ada cemas. Itu sudah masuk ke arah klinis, kasus penyakit jiwa. Nah, teman-teman tuh juga nggak boleh, tadi saya bilang nggak boleh asal-asal diagnosis sendiri gitu. Jadi teman-teman harus pastikan untuk konsultasi langsung ke layanan medisnya, ke psikolog boleh, ke psikiater boleh. Nanti dari situ baru akan ditelusur, dicari ini ada keluhan apa sih gitu. Yang teman-teman nggak bisa tidur berminggu-minggu, bahkan ada yang tidur terus tapi berasanya kayak kurang, atau ada yang sakit mah sampai berbulan-bulan udah ke dokter spesialis penyakit dalam, sampai diperiksa sama dokter konsultannya, sampai diteropong lambungnya ternyata nggak ada. Ternyata dikonsulinnya ke dokter psikiater, ternyata ditemukan ada masalah di kantor atau beban kerjanya kayak ditambah-tambah, teman kerjanya nggak beres ngerjainnya, akhirnya kalian yang kerjain, akhirnya jadi kepikiran, jadi beban kerjanya naik gitu. Nah, itu harus segera dikonsultasikan. Jadi seperti itu teman-teman, berhubung sama stres di tempat kerja dan penanganannya. Selebihnya teman-teman bisa cari tahu referensinya yang baik tuh ya, boleh sih di Google cari tahu, tapi teman-teman butuh pendampingan. Pendampingan apa artinya? Butuh konfirmasi kepada yang ahli. Jadi nggak bisa sembarangan ya tadi, wah gue depresi nih habis baca-baca ini, keluhannya sama gitu. Tapi jangan ya, teman-teman harus cari tahu lalu konfirmasi ke dokter di vaskes tingkat 1 atau di klinik kesayangan kalian. Kalian bisa tanya tuh ke dokter yang jaga, dokter umumnya, dok ini saya punya keluhan seperti ini, terus saya baca di Google kayak gini-gini gitu. Ini bener nggak ya saya sakitnya kayak depresi atau cemas? Tapi pasti akan dokter umum akan asesmen ulang. Nah, karena ada kriteria-kriteria tertentunya juga, butuh waktu berapa lama untuk bisa jadi suatu penyakit gitu. Ada waktunya, ada durasinya, ada gejala khasnya, dan harus sesuai sama kaidah pemeriksaan ya. Dan itu harus butuh pemeriksaan dari dokter gitu. Jadi mungkin itu aja perkenalannya tentang kesehatan jiwa khususnya di tempat kerja. Semoga apa yang saya ceritain ke teman-teman di vlog pertama ini bisa bermanfaat buat teman-teman, atau punya cerita tentang kerjaannya gimana sehariannya, boleh komen-komen di sini, kita ngobrol. Saya sendiri cuma bisa kasih semangat ke teman-teman bahwa semua akan bisa dilewati, semua situasi sulit pun pasti akan dimudahkan sama Allah, pasti akan dikasih jalannya, pasti akan dikasih solusinya. Jadi jangan menyerah, kita semua sama-sama berjuang, sama-sama
ingin mengejar impian masing-masing. Jadi semangat, motivasi diri kalian, ini semua bisa dilalui. Yang pasti teman-teman harus jaga kesehatan, jaga kondisi biar selalu fit. Oke, mungkin itu aja vlog hari ini. Terima kasih yang udah ngikutin terus, terima kasih yang udah mau dengerin ceritanya. Ya mohon maaf dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang ada. Next video nanti kita cerita-cerita yang lain. Semoga nanti ada topik-topik yang bisa kita diskusin atau teman-teman request. Sampai ketemu lagi di next video. Bye. Selamat malam.